Dan jin ini juga dia bisa tinggal di batu akik. Kalau misalkan yang punya batu akik, jin ini banyak orang yang ngomong, oh batu akiknya ada jinnya. Memang jin ini dia bisa masuk ke dalam batu akik itu. Dan nggak cuma satu, bahkan bisa ratusan, puluhan, atau ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rek di channelku Kataku Si Horor. Di pertemuan ini aku membahas tentang kampung jin. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Di bulan suci Ramadan ini kita mau membahas tentang kampung jin. Sebelumnya ke kampung jin ada informasi yang menggelitik ya, informasi yang kita dapat yaitu di bulan Ramadan. Ini berkaitan sama bulan Ramadan. Soalnya kenapa? Di bulan Ramadan ini katanya jin sama iblis ini kan di kerangkeng. Tapi pertanyaannya yang bagi penasaran, yang kalian belum tahu dan kalian penasaran sama jawabannya, kita udah dapat informasinya dan jawabannya ini. Kalau pas kalian timbul pertanyaan gini, jin sama iblis ini kan di kerangkeng, kenapa manusia masih tetap ada yang zina, masih ada tetap yang berbuat dosa? Itu kan pasti timbul pertanyaan ya, Rek. Loh, katanya jin sama iblis di kerangkeng, tapi kenapa masih ada yang zina? Zinanya manusia itu kan karena diganggu sama setan, karena dihasut sama iblis atau diganggu sama setan. Soalnya kan misinya jin sama iblis ini mengganggu manusia. Kalau jin sama setan sudah di kerangkeng di suatu tempat, tapi kenapa manusianya ini masih berbuat dosa? Pasti timbul pertanyaan itu. Ada di antara kalian yang bertanya kayak gitu dan belum menemukan jawabannya. Dan di sini di Kataku Horor kita udah dapat jawabannya, yaitu manusianya itu sendiri. Nafsu di manusianya itu sendiri. Dari setiap orang itu kan mempunyai nafsu, dan nafsunya orang itu sendiri yang mengajak manusia ini berbuat zina, berbuat dosa. Dan disinilah yang manusianya ini nggak harus diganggu sama setan, nggak harus dihasut sama iblis, dia udah ngelakuin zinanya sendiri. Nah ini orang kayak gini nih. Aku mau bahas tentang kampung jin. Kalau kalian baca atau dengar dengan kata-kata kampung jin, kalau kampung jin itu pasti pikirannya kalian ini kalau kampung luas wilayahnya dan banyak rumah-rumahnya, dan di situ banyak jin-jinnya yang tinggal. Saya betulkan untuk banyak jin yang tinggal, nggak cuma satu atau dua atau tiga jin yang tinggal di situ. Kalau namanya kampung ya, dia pasti ratusan atau puluhan jin yang tinggal di suatu tempat itu yang dinamakan kita kampung jin. Kalau kalian belum tahu, informasi yang kita dapat memang bener-bener Kataku horor ya, Rek. Kalau kita udah denger kampung jin. Yang pertama yang tadi itu, kalau kampung harus wilayahnya luas, itu saya nggak membenarkan. Soalnya kenapa? Kalau kampung jin, sebenarnya jin ini dia mainnya dimensi. Saya ulur lagi, kalian belum tahu jin ini apa? Jin ini yaitu zat energi yang nggak membentuk, atau zat energi yang nggak ada wadahnya, sehingga dia mau membentuk apapun atau dia mau membentuk wujud apapun dia bisa.
dia mau wujud pocong, atau dia mau wujud kuntilanak, atau dia mau wujud kayak kita, mimbo-mimbo kita, atau dia mau wujud apapun, bahkan dia bisa juga nempel di tembok. Dia soalnya nggak berbentuk, atau dia menyerupai mobil, atau dia menyerupai apapun, menyerupai binatang, atau apapun lah, pokoknya dia nggak berbentuk. Jadi sehingga dia bisa mewujud apapun yang dia mau. Jin ini mempunyai beberapa jenis ya. Ada ras setan, ada ras iblis, ada ras kuntilanak, ada ras genderuwo, ada ras tuyul, ada beberapa jenis jin. Saya mau membahas tentang kampung jin. Kampung jin ini luas wilayah kan? Enggak ya. Soalnya kenapa? Jin ini dia bisa tinggal dimanapun, soalnya dia kan zat energi yang bisa membentuk apapun. Guci ini bisa dia tinggalin. Misalkan Guci sekecil ini, Guci sekecil apapun, dia jin ini bisa tinggal di Guci itu. Dan ada ratusan jin yang bisa tinggal di situ. Nah, kalau misalkan ratusan jin ini kan berarti Guci itu bisa dikatakan kampung jin. Dan jin ini juga dia bisa tinggal di batu akik. Kalau misalkan yang punya batu akik, jin ini banyak orang yang ngomong, oh batu akiknya ada jinnya. Memang jin ini dia bisa masuk ke dalam batu akik itu. Dan nggak cuma satu, bahkan bisa ratusan, puluhan, atau ribuan. Dan di sini kan kalau misalkan di batu akik itu kan bisa dinamakan kampung jin. Ada juga kalau untuk ngomongin kampung, ada beberapa rumah pasti ya. Ada beberapa rumah kalau misalkan satu wilayah itu dinamakan kampung. Kalau untuk luasan saya nggak bisa membenarkan. Soalnya informasi yang kita dapat, jin ini bisa membentuk apapun, dia bisa mewujud sekecil apapun. Dan kalau kalian yang belum tahu, jin ini juga bisa tinggal di rumah kita. Rumah kita ini bisa dijadiin kampung jin. Soalnya kenapa? Kadang ada juga rumah yang ditinggalin jin. Kita kan bersebelahan tuh sama jin. Dan jinnya ini nggak cuma 1-2 orang, bahkan ratusan atau ribuan. Kalau kalian yang bisa melihat di suatu tempat, misalkan di pohon beringin di sekitar rumah kita, di pohon beringin ini bisa ditinggalin ratusan jin. Dan di sini memang benar-benar horor ya, rakyat. Berarti di sekitar kita kan ada rumah kampung jin. Seringkali dia juga tinggal di kayak batu, keris, habis itu lukisan. Kesukaannya dia kan sukanya tinggal di kayak gitu-gitu. Atau di pojokan rumah, atau di pendopo, atau di manapun lah yang dia mau. Untuk memperluas informasi yang kalian dapat, kalau misalkan kalian ketik di YouTube kampung jin, itu yang keluar kan pasti kampung jin yang ada di Arab tuh, yang gedung rumah yang nggak ditinggalin. Kalau misalkan cuman dikhususkan kampung jin yang satu rumah yang nggak ditinggalin manusia, kalau menurut kataku horor itu salah. Soalnya kenapa? Jin ini dia mainnya dimensi. Dia bisa tinggal dimanapun tempatnya, sekecil apapun itu, dia bisa tinggal di situ. Jadi nggak harus rumah angker, rumah kosong, bahkan ruangan kosong yang ada di rumah kita itu bisa dijadiin kampung jin. Kalau misalkan jinnya itu mau. Informasi yang kita dapat seperti itu. Jin ini juga loh kenapa, apa sih, kan ada beberapa orang yang ada pertanyaan gitu, loh masa sih rumah kita ada jinnya?
soalnya kita berdampingan sama jin. Ada jin yang mau mengganggu dan ada juga jin yang nggak mau mengganggu. Kalau misalkan jin yang nggak mau mengganggu karena dia menghormati tuan rumahnya, itu ada juga. Dan ada juga nggak mau diganggu sehingga dia nggak mau mengganggu manusia. Cukup aku tahu ada manusia di sini sehingga aku nggak mau mengganggu. Ada juga jin yang kayak gitu. Soalnya kenapa? Ada beberapa jin juga, ada jin jahat, ada jin baik, dan ada jin yang jahil, ada juga jin yang nggak jahil. Ada beberapa banyak jin ya. Bahkan manusia sama jin ini sebenarnya informasi yang kita dapat juga banyakkan jin ketimbang manusianya. Informasi yang kita dapat seperti itu. Kalau kalian bergeser sedikit, jin ini dia juga bisa tinggal dimanapun kan. Kalau misalkan yang disebut oleh YouTuber dari Kalimantan, dia informasikan itu kan rumah jin di suatu tempat, yaitu di kebun karet. Di situ banyak karetnya dan ada rumah-rumah yang sudah lama. Habis itu ada rumah-rumah yang masih bagus. Dan kalau misalkan kemungkinan rumah jin yang ada di situ, yaitu karena memang kepercayaan orang situ. Yang kedua itu jinnya ini di situ kan katanya dibuat hajat manusia yang ada di sekitar situ. Ketika hajat itu kan permintaan, kita meminta, dan orang di situ meminta kepada jin dan dikabulkan sama jin. Nggak tahu itu ras jin apa yang mengabulkan permintaan manusia itu, dan imbal baliknya dia minta dibuatkan rumah dan ditaruh di situ, sehingga daerah situ dijadikan kampung jin. Ya masuk akal juga sih, soalnya kenapa dia di wilayah itu, jadi dia ngerasa ada, dia ngerasa dibutuhkan sama manusia. Dan ada juga misinya dia mungkin nakuti manusia kalau misalkan tempat itu angker, atau dia menandai wilayahnya. Ini loh wilayahnya jin, jangan manusia mengganggu. Ada juga kayak gitu. Kalau misalkan kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen. Kalau misalkan kalian nggak setuju dengan informasi yang kita dapat, silakan aja komen di bawah, nanti saya balas. Untuk pelajarannya minggu ini, kita harusnya nggak mudah percaya dengan katanya orang, oh ini kampung jin. Kampung jin ini khusus kampung wilayah ini angker. Rumah kita pun bisa ditinggalin oleh jin dan berapa ratus jin. Percaya atau enggak, saya kembalikan kepada kalian. Dan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.